Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, saya ingat banget abang saya pernah cerita lagi ngaji di Tarim dulu ya, sama Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri alaihi ridwanullah. Itu beliau punya kajian hari Jumat sore, ba'da asar ke maghrib tuh beliau punya kajian di Masjid Jami. Dan itu majelis dihadiri bahkan oleh guru kita Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Dan Habib Umar kalau udah hadir di majelis itu beliau akan duduk di tempat manapun yang beliau dapat. Keren ya. Jadi nih Habib Umar udah jadi ulama besar saat itu teman-teman. Saya nggak tahu sekarang, tapi waktu itu beliau kalau lagi di Tarim nggak ada kegiatan yang beliau kerjakan secara khusus. Di ba'da asar hari Jumat beliau akan hadir majelisnya Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri yang punya pondok pesantren Ribat. Ya, itu kan pesantren Ribat itu pesantren pertama yang dibangun di kota Tarim dan itu dibangun sama Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ayahanda dari Habib Hasan dan Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Nah, Habib Hasan selain ngajar di Ribat, beliau juga mengajar di Masjid Jami dan rutinan beliau ngajar ba'da asar hari Jumat. Abang saya biasa hadir dan itu majelis dihadirin sama ulama-ulama di kota Tarim, orang-orang tua di kota Tarim. Itu biasanya orang-orang tua tuh kalau hadir mereka akan duduknya di depan tuh di soft paling depan, duduk sama rata ya. Nah, Habib Umar itu kalau hadir, beliau memang hadir dari sejak zaman muda teman-teman. Jadi kalau beliau hadir tuh beliau akan duduk di mana aja gitu. Enggak harus kayak di depan, enggak harus yang beliau sudah jadi ulama gitu. Enggak, beliau biasa aja datang duduk di mana aja gitu. Jadi tuh orang bisa aja tuh, zaman itu ya saya nggak tahu zaman sekarang. Zaman itu tuh bisa aja tuh lagi duduk hadir di majelisnya Habib Hasan, tiba-tiba sebelahnya ada Habib Umar. Bisa tuh, bisa aja gitu. Tahu-tahu sebelahnya siapa gitu, Habib siapa, Syekh siapa gitu. Anak-anak muda yang udah hafal Quran, hafal puluhan hadis, hafal puluh ribu hadisnya Nabi Muhammad tuh kamu bisa duduk di sebelahnya dengan orang-orang mulia-mulia seperti itu gitu. Dan mereka akan duduk biasa aja, akan menyimak, akan mendengarkan dengan sesama kayak biasa-biasa aja gitu. Tapi sih memang gak dikurbutin juga. Susahnya kalau mau kayak begitu tuh di Indonesia agak-agak repot ya kalau saya gitu. Makanya kalau ketemu sama saya tuh jangan kayak semut ketemu sama semut gitu loh. Semut nggak ketemu tuh kan ngajakin salaman mulu. Ketemu 3 kali salaman padahal ya teman-teman. Itu semut kalau ketemu sama semut tuh bukan salaman loh. Dia kaget kok mirip. Maaf ya receh. Saudaraku sekalian, nah ini abang saya ini cerita nih, lagi duduk di majelisnya Habib Hasan dan itu yang hadir tuh kayak ribuan orang gitu di Masjid Jami tuh full semuanya orang duduk di majelisnya Habib Hasan. Beliau baca hadis, beliau nerangin gitu kan, ya kayak gini lah ya, walaupun tentu aja nggak banyak bercandaan kayak saya nih. Beliau lagi tengah-tengahan ngajar tuh teman-teman, tiba-tiba beliau ambil siwak kemudian dilempar. Itu kan ribuan orang kan, ribuan orang dan tentu semestinya Habib Hasan gak hafal gitu kan, ribuan orang segitu banyaknya. Itu ngelempar, kemudian beliau tuh sebut namanya orang yang dilempar itu. Disebut namanya kemudian dia bilang, jangan pegang tasbih dan berzikir di majelis saya. Di majelis kami. La anta minad dzakirin wala anta minal jalisin. Kamu kalau kayak gitu caranya nak, kamu gak termasuk semuanya. Lalu wala alaih gitu, gak sana gak sini. Kamu gak termasuk di antara orang yang zikir karena bukan waktunya. Bukan waktunya. Kamu juga gak termasuk di antara yang duduk di majelis. Kamu gak dapet berkahnya majelis karena kamu nggak lagi duduk, karena kamu lagi ngerjain pekerjaan yang lain. Kamu juga nggak termasuk di antara orang yang dzikir karena bukan waktunya. Hati-hati nih, kita kirain kita lagi kayak
ngamal soleh padahal ternyata kita lagi galil adab, lagi kurang adab di majelis-majelis kita gitu. Segitunya zikir gimana selfie. Segitunya zikir gimana scroll Shopee. Kamu lagi ngapain? Nyari kerudungan kayak ustazah? Tolong. Ya Allah, ya Allah. Kelakuan siapa tuh? Ada yang ngaku. Masya Allah, Masya Allah. Ada adab dalam berzikir. Jadi bukan sekedar lisan kita berucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Enggak gitu teman-teman. Enggak gitu. Tapi la ilaha illallah mutu masukin dalam hati sambil mahamin maknanya. Ustazah kalau kita dzikir aja la ilaha illallah tapi enggak masuk dalam hati gitu Ustazah. Ada pahalanya apa enggak? Ada. Bukan berarti enggak ada. Innallaha la yadi' ajra man ahsana amala. Sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang berbuat kebaikan sekecil apapun. Meskipun manfaatnya gak terlalu banyak. Teman-teman. Sebab itu yang sedang ibadah cuman lisan doang. Hatinya enggak. Dan ibadahnya hati jauh lebih bernilai, jauh lebih bermakna daripada ibadahnya lisan. Nih ya, kalau ditanyain gitu. Mana yang lebih baik? Orang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah pakai lisannya, nggak pakai hatinya, dengan orang yang hatinya berdegup la ilaha illallah, la ilaha illallah baca dalam hatinya atau memahami, bertafakur tentang la ilaha illallah dalam hatinya, tapi dia nggak berzikir, nggak menyebut la ilaha illallah tersebut dengan lisannya. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik dengan hati tanpa lisan. Meskipun dua-duanya jauh lebih baik. Gitu ya. Lah, terus yang la ilaha illallah pakai lisan, nggak pakai hati, itu lebih baik dari siapa? Lebih baik daripada yang nggak zikir sama sekali. Dibandingkan dengan orang yang lisannya nggak zikir, hatinya nggak zikir, itu jauh lebih baik orang yang zikir la ilaha illallah meskipun hanya dengan lisan. Gitu ya. Itu tuh kayak orang yang lagi manah-manah itu loh. Lagi manah. Ya kali-kali aja ada yang kena gitu. Walaupun ngaco-ngaco gitu kan, iya lempar aja, tuh kena gitu. Bisa aja juga, zikir dengan lisan itu tanpa hati, itu kayak orang lagi manah-manah aja gitu. Ya kalau nggak kena ya nggak apa-apa, emangnya juga cuman lisan doang kan gitu. Nah kalau hati nih, kayak yang lagi serius, manah gitu kan, tuh kena kan, kena ke hati, nyampe tuh zikirnya. Nah teman-teman sekalian, jauh lebih bagus dari keduanya adalah lisan juga iya, hati juga iya. Gitu ya, lisan juga iya, hati juga iya. Itu yang paling afdolnya. Dan itu yang dilakukan sama para ulama-ulama. Itu yang dilakukan sama para wali-walinya Allah. Mereka tuh dikiran banyak-banyak, khusyuk-khusyuk.